Assalamualaikum, halo semua, kembali lagi bersama saya Eni. Di video kali ini saya akan memberikan tutorial cara membuat animasi tombol subscribe dengan cara yang mudah dan cukup simpel menggunakan aplikasi Pixellab dan KineMaster, dan cukup hanya menggunakan HP Android kalian saja. Langsung saja kita ke tutorialnya. Langsung kita masuk ke aplikasi Pixellab untuk membuat gambar tombol subscribe terlebih dahulu. Klik di bagian icon A, selanjutnya pilih edit. Lalu rubah teks yang ada di sini menjadi teks yang akan kita gunakan. Setelah selesai, klik OK. Selanjutnya rubah font, klik di bagian font. Lalu pilih jenis font yang akan digunakan. Setelah selesai, klik OK. Klik tanda plus di pojok kiri atas, lalu pilih Shapes. Rubah bentuk kotak menjadi persegi panjang. Selanjutnya atur di bagian radius untuk memberikan tambahan lengkungan di pinggir dari garis persegi panjangnya ini. Selanjutnya checklist. Selanjutnya klik di bagian tengah ini untuk merubah warna. Klik bagian color, lalu diaktifkan. Pilih warna yang ingin digunakan, lalu checklist. Tambahkan garis tepi, pilih stroke. Selanjutnya diaktifkan, lalu pilih warna untuk garis tepinya dan atur untuk lebar dari garis tepi. Setelah selesai, checklist. Kunci gambar persegi panjang agar tidak bergeser saat pengeditan selanjutnya. Klik di bagian layer, selanjutnya pilih icon gembok untuk mengunci, lalu pilih layer lagi. Klik lagi tanda plus di pojok kiri atas, lalu pilih Shapes lagi, dan gunakan bentuk kotak seperti ini, lalu atur radiusnya untuk memberikan lengkungan pada sudut atau pinggiran dari gambar kotaknya ini. Selanjutnya, klik checklist. Selanjutnya, tinggal diatur untuk ukuran dan letaknya dan ditempatkan di bagian dari persegi panjangnya seperti ini. Bisa diperbesar bila ingin melihat lebih detailnya lagi supaya mendapatkan ukuran dan letak yang pas. Dan kunci juga gambar kotak kecil ini agar tidak bergeser. Caranya sama seperti tadi untuk mengunci. Selanjutnya pilih lagi tanda plus di pojok kiri atas, lalu pilih Shapes lagi, lalu klik di bagian ini untuk merubah bentuk dan pilih bentuk segitiga. Lalu checklist. Selanjutnya atur posisi seperti ini dan rubah warna, pilih color. Selanjutnya diaktifkan dan pilih warna yang sesuai dengan warna yang ada pada persegi panjang, lalu checklist. Dan tinggal diatur untuk ukuran dan letaknya seperti ini. Selanjutnya kunci lagi untuk gambar segitiganya. Klik di bagian teks di atas, lalu pilih icon A. Selanjutnya pilih to front, karena kita akan memindahkan teksnya ke depan dari persegi panjang ini. Diletakkan seperti ini posisinya. Klik di bagian ini, lalu pilih transparan untuk merubah background menjadi transparan. Dan gambar pertama tombol subscribe sudah selesai, langsung saja disimpan. Klik di bagian ini, lalu pilih save as image. Selanjutnya pilih Save to Gallery. Dan untuk gambar tombol subscribe yang pertama sudah selesai, tinggal kita lanjut ke gambar tombol subscribe yang kedua. Klik tanda icon A, selanjutnya pilih edit.
Rubah sedikit pada teks, tinggal tambahkan huruf D, selanjutnya klik OK. Seperti ini. Lalu kunci untuk di bagian teksnya, caranya sama seperti tadi untuk mengunci. Lalu buka kunci pada gambar persegi panjang, karena kita akan mengedit gambar persegi panjang untuk dirubah warnanya. Klik di bagian tengah ini, lalu pilih color, lalu rubah warna, supaya kita mendapatkan perbedaan antara gambar yang pertama dan gambar kedua. Lalu checklist. Selanjutnya kunci lagi untuk di gambar persegi panjangnya ini dan hapus gambar kotak dan gambar segitiganya seperti ini. Klik lagi tanda plus di pojok kiri atas, lalu pilih from gallery. Di sini kita akan menambahkan icon checklist. Selanjutnya, atur untuk icon checklistnya ini ditempatkan di sebelah dari teksnya. Tinggal diatur saja untuk ukuran dan dipaskan untuk letaknya seperti ini. Selanjutnya, rubah warna pada icon checklist. Klik bagian color, lalu pilih warnanya disamakan dengan warna teksnya. Dan sekarang desain gambar yang kedua juga sudah jadi dan tinggal langsung saja disimpan. Caranya sama seperti tadi. Lalu pilih save as image dan pilih lagi save to gallery. Dan kita bisa lanjut ke aplikasi KineMaster. Langsung kita masuk ke aplikasi KineMaster, pilih tanda plus untuk memulai project baru. Lalu pilih 16:9 untuk aspek rasionya. Selanjutnya pilih background. Di sini pertama-tama saya memilih background berwarna putih, lalu checklist. Klik lagi di bagian background, lalu pilih di bagian ini untuk merubah warna. Pilih warna hijau karena di sini kita akan membuat green screen, lalu checklist. Selanjutnya atur untuk durasinya. Di sini saya menggunakan durasi kurang lebih 6 detik, lalu checklist. Tambahkan gambar tombol subscribe yang tadi sudah kita buat di aplikasi Pixellab. Klik di bagian lapisan, lalu pilih media. Tambahkan gambar yang pertama tadi kita buat, seperti ini, lalu diposisikan seperti ini, lalu checklist. Selanjutnya tambahkan gambar kedua, klik lagi lapisan, pilih lagi media, tambahkan gambar yang kedua. Dan ditempatkan di posisi yang sama seperti gambar pertama, seperti ini. Selanjutnya checklist lagi. Lalu rubah durasi yang ada pada gambar pertama dan gambar kedua disamakan dengan durasi yang ada pada background. Majukan ke detik kedua, kurang lebih di detik kedua, seperti ini. Selanjutnya, klik di gambar yang pertama, lalu klik icon gunting dan pilih pangkas ke kanan, lalu checklist. Selanjutnya, klik di gambar yang kedua, pilih icon gunting lagi dan pilih pangkas ke kiri dan checklist lagi. Dan tampilannya sementara seperti ini. Selanjutnya di sini saya mau menambahkan gambar lonceng. Klik lagi di bagian lapisan, lalu pilih media, pilih dan tambahkan gambar lonceng yang akan digunakan. Saya memilih gambar lonceng yang seperti ini. Tinggal diatur untuk letak posisinya dan ukurannya seperti ini. Dan untuk gambar loncengnya disamakan lagi untuk durasinya dengan durasi yang ada pada background. Selanjutnya maju ke detik keempat, kurang lebih di detik keempat seperti ini.
lalu klik di bagian gambar lonceng, lalu klik icon gunting, lalu pilih bagi di playhead. Selanjutnya checklist. Dan sekarang untuk gambar lonceng sudah terbagi dua karena tadi sudah kita pangkas, dan akan kita gunakan di bagian yang kedua, pangkasan yang kedua seperti ini, untuk kita buatkan animasi lonceng bergerak. Di sebelah kiri ini ada icon seperti kunci, tinggal diklik saja dan langsung kita membuat animasi lonceng bergeraknya. Dimajukan sedikit demi sedetik ke detik berikutnya seperti ini kurang lebih. Diatur saja. Selanjutnya klik tanda plus di sini, lalu ubah posisi lonceng seperti ini. Lalu majukan lagi sedikit, klik lagi tanda plus. Lalu rubah lagi posisi loncengnya, lalu majukan lagi, lalu klik lagi tanda plusnya di sini, lalu rubah lagi posisi loncengnya, majukan lagi, klik tanda plus, dan kembalikan ke posisi semula seperti ini. Dan kita lihat animasinya. Oke, sekarang loncengnya sudah bergerak seperti ini. Posisikan di detik ke-1 kurang lebih, karena di sini kita akan menambahkan semacam kursor untuk mengklik tombol subscribe dan juga loncengnya. Klik di bagian lapisan, lalu pilih hamparan. Dan di bagian ini kita bisa memilih kursor yang memang juga tersedia di aplikasi KineMaster. Di sini banyak pilihan dan salah satunya ada kursor yang mau saya gunakan, yang seperti ini. Kalau teman-teman belum ada kursor yang seperti ini atau belum mendownloadnya, tinggal pilih saja di bagian ini. Lalu ini banyak pilihan, kita pilih yang bagian ini icon. Selanjutnya pilih ini dan tinggal di-download saja. Dan karena saya sudah mendownload, saya tinggal menggunakan saja dan saya mau pilih yang ini. Lalu di checklist. Dan atur untuk durasinya, jangan terlalu panjang juga untuk bagian kursor ini, dan ditempatkan di antara teks pertama dan teks kedua. Dan selanjutnya tinggal diatur saja untuk ukuran dan posisinya. Jangan terlalu besar untuk kursornya, tinggal disesuaikan saja penempatannya seperti ini kurang lebih. Dan kita coba putar. Oke, jadi kursornya ini begitu mengklik gambar 1 dan kedua langsung bergantian. Seperti ini contohnya teman-teman ya. Kita lihat lagi. Kita atur-atur dulu. Oke. Tuh, begitu diklik gambar berubah ke gambar kedua. Oke. Lagi klik. Oke, berubah. Oke, jadi seperti ini yang pas menurut saya. Di sini saya mau menambahkan animasi keluar. Klik bagian animasi keluar, lalu pilih yang slide down, lalu checklist. Oke, jadi seperti ini. Ya, tampilan kursornya di akhir dia akan meluncur ke bawah. Oke. Untuk kursor gambar lonceng tinggal di copy saja, klik di bagian kursornya ini, pilih titik 3 di pojok kiri atas, lalu pilih duplikat. Di sini kita hanya cukup mengkopinya saja karena ingin menggunakan kursor yang sama. Tinggal diatur saja penempatannya, ditempatkan di antara gambar lonceng yang gambar pertama dan gambar kedua pada lonceng ini. Lalu tinggal dipindahkan posisinya dan diatur di bagian gambar loncengnya ini. Kita putar seperti ini. Jadi begitu kursor diklik, loncengnya bergerak. Kurang lebih animasinya seperti ini. Oke, kita tinggal atur dan sesuaikan saja. Kita pastikan lagi apakah sudah pas. Oke. Dan di sini kita juga bisa menambahkan sound effect untuk mengklik tombol subscribe dan juga loncengnya. Tinggal pilih saja di bagian audio. Selanjutnya pilih sound effect yang akan digunakan. Setelah memilih tinggal pilih tanda plus, diklik. Oke.
Selanjutnya tinggal diatur saja posisinya, disamakan agar begitu kursor mengklik tombol subscribe, sound efeknya terdengar. Kita atur sampai benar-benar menemukan yang pas gitu. Tambahkan lagi sound efeknya untuk bagian lonceng, klik lagi di bagian audio, pilih lagi sound efek untuk loncengnya. Setelah selesai, klik tanda plus. Tinggal diatur saja letak untuk sound efeknya ini, dan buang terlebih dahulu bagian yang tidak ingin kita gunakan, tinggal dipangkas aja dan tinggal kita sesuaikan lagi antara sound efek, kursor, dan lonceng bergeraknya. Jadi kita harus benar-benar memastikan semuanya itu serba pas gitu maksudnya ya. Dan animasi tombol subscribe yang kita buat sendiri ini dengan cara yang mudah dan simple sudah selesai. Selanjutnya tinggal klik di bagian pojok kanan atas, lalu pilih langsung ekspor aja. Dan sekarang animasi tombol subscribe sudah bisa kita gunakan. Selanjutnya kita akan coba dalam penggunaannya. Sama seperti tadi caranya untuk memasuk ke project baru, klik yang di tanda plus, lalu pilih aspek rasionya, dan ini hanya contoh ya teman-teman ya. Contoh dalam penggunaannya aja. Untuk menambahkan animasinya, tinggal klik saja di bagian lapisan, lalu pilih media, dan pilih animasi yang tadi sudah kita buat seperti ini. Dan ini masih ada green screen-nya. Kita tinggal hilangkan saja green screen-nya dengan cara mengklik di bagian ini, kunci chroma, lalu pilih diaktifkan, lalu checklist. Dan sekarang green screen-nya sudah hilang. Dan ini tinggal kita atur saja seperti ini, bisa diperbesar atau diperkecil, dan juga letak posisinya bisa kita atur. Oke. Dan seperti inilah dalam penggunaan animasi tombol subscribe yang kita sudah buat tadi. Oke, sudah bisa digunakan. Dan terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.